Hari ini saya tidak akan menceritakan tentang Halo BCA secara spesifik gitu ya, karena saya tahu semua orang sudah banyak yang benchmarking ke Halo BCA, tapi hari ini saya akan coba bagaimana ya kami justru di masa pandemik ini justru kami mencetak prestasi yang justru lebih meningkat dibanding sebelum pandemi. Tadi Pak Edi sudah menjelaskan bahwa Halo BCA saat ini adalah Center of Digital. Jadi nggak cuma kontak center yang biasa-biasa aja. Walaupun kami mulai dari tahun 95 itu dengan hotline service. Tapi berkembang kami berubah mengikuti zaman. Sekarang kami Center of Digital. Kenapa sih kami masuk ke digital, dari kontak center masuk ke digital? Ya karena memang kita semuanya sudah berubah. Semuanya berubah ya kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah ya kita die lah, mati lah ya. Apa yang terjadi kita lihat aja. Dulu kita naik taksi, sekarang ya pakai Gojek aja deh. Sekarang malah milenial berpikir ngapain gue beli mobil. Terus dulu kita, kalau zamanku dulu, zaman Pak Edi dulu, kalau mau masuk ITB gitu, kita harus teknos gitu ya. Saya masih ingat, saya dari kota Jambi, aku harus ke Bandung untuk aku les dulu gitu ceritanya gitu ya. Sekarang nggak usah repot-repot begitu, kita bisa masuk ke ruang guru. Ini bukan promosi ya, kita bisa masuk ke ruang guru seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian dulu kita bacalah Kompas, langganan koran. Sekarang udah nggak pernah lagi. Sekarang kita di rumah mau cari koran aja bingung. Nah, bagi kami di Halo Beja, kami mempunyai challenge. Challenge-nya apa sih? Nah, dari top manajemen kami harus di dalam waktu 4 tahun ini harus menambah sekitar 10 juta account. Kita kebayang nggak? Di 4 tahun yang lalu, account kami aja 20 juta. Padahal udah umur 61 tahun, tapi di dalam 4 tahun kita harus menambah 10 juta lagi. Gimana caranya? Kalau memakai cara yang sama, 10 juta lagi, berarti mungkin di tahun kita berumur 90-an tahun gitu ya. 30 tahun lagi kita baru bisa mencapai 10 juta gitu ya Bapak Ibu kalau pakai rumus matematika. Nah, memungkinkan nggak sih kita di Indonesia masuk ke dunia digital? Memungkinkan banget. Dan memang yang namanya bank, sekarang saingan kita bukan cuma bank, tapi sudah masuk ke fintech. Nah, setahun yang lalu, apa 2 tahun yang lalu, fintech kita cuma 100, sekitar 180-an gitu ya jumlahnya. Di tahun ini kita sudah 362 fintech, jadi kenaikannya bisa 100 kali lipat gitu ya. Jadi memang masyarakat kita sudah terbiasa dengan digital. Kenapa kita nggak masuk ke digital gitu ya? Customer behavior-nya juga berubah, semua orang juga transaksinya belanjanya pakai handphone. Kan masa kita perusahaan kita enggak, masih konvensional gitu. Itu ceritanya kenapa BCA kita go digital dan kontak centernya mengambil kesempatan itu gitu ya. Nah, kalau ditanya resiko di perusahaan itu ada apa sih? Kalau di bank ada credit risk, market risk gitu ya. Kemudian ada liquidity risk, operational risk, strategy risk, legal risk, compliance, reputasi risk. Tapi di antara risk ini Bapak Ibu, risk apa sih yang paling high risk? Yang paling riskan resiko apa? Ini resikonya. Resiko tidak mau berubah, tidak belajar, dan tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, saya nggak nyebut perusahaan-perusahaan yang tidak bisa mengikuti, akhirnya mereka bye-bye gitu ya. Terus kita lihat masyarakat sekarang, 67% nasabahku gitu ya, adalah Gen Y dan Gen Z. Behaviornya mereka apa? Mager, malas gerak, atau kita kadang sebut juga the couch potato, kaum rebahan. Nah, kita sebagai mama, papa yang dimana anak-anak kita kaum rebahan, mager gitu ya, kita ketepak loh. Saya jadinya juga kayaknya jadi kaum rebahan gitu ya, karena di rumah lebih banyak yang milenial. Dan tim saya 98% adalah milenial. Gimana saya juga nggak ketepak gitu ya. Jadi kita jadi mager kayak gitu. Ini adalah behavior mau nggak mau kita harus terima gitu. Terus kata McKinsey gini, kalau usahamu mau sukses, mau eksis, bring your business to your customer home. Lu kalau mau sukses,
memang semuanya bisa dilakukan di rumah, orang udah males pergi-pergi, apalagi di pandemik ini gitu kan. Nah, di BCA sendiri bagaimana? Berhasil sekali karena kita sudah mencanangkan jauh-jauh hari sebelum pandemik. Saat ini tahukah Bapak Ibu, 99% transaksi BCA itu adalah digital. Hanya 1% orang yang datang ke cabang BCA. Terus kita lihat kinerja keuangan BCA. Yang namanya digital itu naik luar biasa. Garis biru muda itu MBCA naik. Yang kedua garis merah itu adalah internet banking. ATM menurun. Ternyata sekarang kita nggak jarang ke ATM. Kenapa ya? Kita nggak butuh uang cash lagi. Tiap kali belanja di pasar aja pakai kris ya, QR ya, yang pakai QR itu. Cabang gimana? Cabang juga menurun. Ya kan? Nah, seperti itu kondisi yang sekarang terjadi. Nah, kalau kita jadi kontak center, tadi Pak Edi menyebutkan hanya kontak center yang cerdaslah yang bisa membaca situasi seperti ini. Aku jadi tersanjung gitu loh ya Pak Edi. Hanya leader yang punya visi yang melihat kondisi seperti ini. Nah, kalau kita jadi kontak center aja, rata-rata kontak center itu adalah cost. Terima keluhan, terima pengaduan, orang minta informasi seperti itu. Kita nggak bisa mencetak duit. Nah, Bapak Ibu, di dalam sebuah organisasi, jika divisi kita nggak bisa nyetak duit, kita tidak akan menjadi anak kesayangan. Digital ini adalah keberuntungan bagi kontak center. Lihat peluang-peluang yang terjadi. Kalau Bapak Ibu lihat foto ini, di dalam sebuah balap mobil, balap motor, kondisi yang paling bisa kita ambil kesempatan adalah di mana kondisi itu sangat susah. Sangat susah itu di mana? Kata pembalap, pada saat di tikungan. Nah, saat di tikungan itu kalau kita di belakang nekatkan diri untuk nikung. Jadi kalau kita mau nikung itu justru di saat lagi susah. Seperti di pandemik ini. Jadi lihat pandemik ini jangan sebuah kesusahan, tapi sebuah opportunity, tantangan. Justru kami tahu saat inilah saatnya kami menikung, gitu ya. Saat inilah kami mengambil opportunity. Kami baru mulai rekening ini di 2020 gitu ya. Di 2020 itu hanya 2.000 rekening per hari loh ya, bukan per bulan. Nah, waktu sekitar bulan April, Mei gitu ya Pak Edi, aku ketemu Pak Edi di sebuah acara, terus kita bahas tentang teknologi ini. Waktu itu rekeningku baru sehari sekitar 3.000, saya cerita. Waktu itu Pak Edi Antoni aja takjub. Wow, 3.000 sehari. Iya Pak, aku dengan bangga mengatakan, iya Pak, 3.000 sehari. Ekuivalen dengan 200 cabang loh. Pak Edi bangga, karena kan di pembukaan rekening ini kami juga memakai salah satu teknologinya adalah Cisco. Ternyata di Agustus 5.000, Desember tahun lalu 7.000, April tahun ini itu 10.000. Kebayang 10.000 sama dengan berapa? Dan Mei ini adalah 11.000 per hari. Supaya Bapak Ibu bisa membayangkan 11.000 itu ekuivalen dengan 700 cabang. Pakailah teknologimu untuk mendapatkan big data. Big data ini sangat perlu. Buat apa? Jarang sekali kontak center yang mengelola big data. Tapi Halo BCA mengelola big data. Sehingga semua banyak produk-produk yang tercipta karena dari kontak centernya Halo BCA. Customer voice ya, potret nyata ini ya, potret nyata yang kita bisa gunakan untuk serahkan ke top manajemen sehingga kita bisa kontribusi bisnis. Tadi saya udah cerita tentang hebatnya digital gitu ya, hebatnya digital. Tapi Bapak Ibu, di balik kehebatan digital, transaksi digital itu, kita juga jangan lupa bahwa ada kekurangannya digital juga. Dan Bapak Ibu tahukah, fraud banking investigation-nya BCA itu ada di kontak center. Luar biasa sekali kan? Karena Halo BCA itu 24 jam. Ambil dong peluang ini. Kita loh 24 jam gitu. Dan fraud itu bisa terjadi 24 jam. Jadi orang yang paling bisa jaga perusahaanmu itu adalah kontak centermu. Ambil peluang itu ya. Selain juara World Class Contact Center, kami itu juara loh
dalam penanganan kasus-kasus. Semakin kamu bisa mengerjakan banyak kerjaan untuk perusahaanmu, kalian naik ke next level. Ini adalah timku, Fraud Banking Investigation. Ini tim yang luar biasa ya, mereka FBI itu Fraud Banking Investigation. Jadi mereka yang menangkap penjahat-penjahat. Saya juga turun lapangan ya Bapak Ibu. Jadi walaupun mukaku Hello Kitty, dalamnya security gitu ya. Di zaman digital ini fraud paling banyak terjadi adalah penipuan online. Karena apa-apa kan kita sudah lewat online kan. Dan tahukah dalam 1 bulan itu bisa terjadi 1.000 kasus laporan nasabah yang lapor bahwa kena penipuan online. Jadi ini kita juga harus hati-hati. Nah, sekarang apa-apa sosial media kan. Kalau Bapak Ibu lihat ini ini akun palsu Bapak Ibu. Yang asli yang mana? Yang ini, yang ada centang biru. Kalau kita salah akun, masuknya ke akun palsu, uangmu bisa hilang. Karena kita pikirnya itu adalah akun aslinya kontak center, penjahatnya minta data-data kita dan kita kasih semua, uang kita bisa hilang. Terus yang ini juga, kalau kita punya mobile banking, punya SIM card-nya kan, SIM card-nya juga kita jaga. Karena SIM card itu bisa di-recycle. Nah, kalau di-recycle, itu kalau jatuh ke tangan orang yang penjahat gitu, dana kita juga bisa diambil. Jadi kita justru harus cerdas di zaman digital ini Bapak Ibu. Nah, ini quote-nya saya, bukan karena sulit kita menjadi tidak berani, tetapi karena tidak beranilah maka segala sesuatu itu menjadi sulit. Terima kasih.